Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Karif Ainur Rafiq selaku dosen mata kuliah dari Teknik Supervisi. Yang saya hormati rekan-rekan semua dari kelas T2C serta rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya kita semua masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada momen kali ini tentunya. Apa yang teman-teman pikirkan jika mendengar sebuah kata game? Sebagian besar akan berpikir bahwa itu adalah hal yang seru, menyenangkan, ramai. Tetapi ada juga yang akan berpikir tidak berguna, mengurangi produktivitas, dan hanya membuang-buang waktu. Itu sepenuhnya tidak salah. Namun di era sekarang ini tentunya industrial dari game itu sangat maju dan pesat, yang dimana data dan faktanya itu teman-teman semua bisa cek di website atau sumber-sumber artikel yang terverifikasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu manfaat atau poin plus dalam bermain game. Oke. Untuk poin yang pertama, yaitu game bisa mengasah pola pikir dan juga bisa menerapkan beberapa critical thinking. Tentunya teman-teman semua tahu game itu memiliki banyak jenis dan tipe. Ada yang bertemakan strategi tentunya, dan teman-teman semua pasti sudah relate dengan game MOBA ataupun Battle Royale. Nah, pada game-game bertemakan strategi ini tentu teman-teman harus berpikir bagaimana cara memenangkan sebuah game ini dengan cara logis-logis, step-step, skill-skill yang teman-teman kuasai. Teman-teman harus berpikir secara cepat, menganalisis dan mendeteksi bagaimana ini musuhnya akan bergerak ataupun bagaimana kita akan menyerang. Nah, pada game-game seperti ini keunggulan berpikir akan menjadi poin plus untuk menjadi penentu kemenangan, tidak hanya asal serang ataupun asal maju. Seperti itu. Terkadang game-game seperti ini tentu akan membuat kita jauh berpikir lebih kritis ketimbang menyelesaikan soal-soal pada mata kuliah tentunya. Untuk poin yang berikutnya, poin yang kedua, tentu teman-teman semua tahu game itu tidak hanya bertemakan strategi seperti yang saya sebut tadi, ada juga yang bertemakan sandbox. Mungkin seperti teman-teman yang sudah pada ketahui, ada bertemakan sandbox ini ada Minecraft ataupun Roblox yang akhir-akhir ini sangat terkenal dan menjadi populer. Nah, pada game-game bertemakan sandbox ini tentunya teman-teman harus membuat dunianya sendiri, dari mulai karakter, dunia apa yang diinginkan, tipenya, dan mungkin teman-teman bisa membuat alurnya. Jadi teman-teman pada game sandbox ini tentu bisa mengeluarkan semua imajinasi dan kreativitas, bisa dituangkan tanpa batas dan tentunya tanpa aturan. Jadi mau berkreasi sebebas mungkin. Nah, pada game-game bertema sandbox ini kreativitas itu sangat diuntungkan, karena dengan hal atau ide kecil jika digabungkan itu akan menjadi besar. Di game-game sandbox ini para developer game menyediakan berbagai macam platform, dari mulai sumber daya, kebutuhan, dan lain-lain. Tinggal player atau kita yang mengkreasikan sesuai imajinasi kita, dan itu tanpa batas tentunya. Terkadang mekanisme game-game sandbox seperti ini akan jauh membuat kita sebagai player itu bebas mengeksplor apapun, dibandingkan ketika kita sedang ada project dari mata kuliah ataupun praktikum. Terkadang kita malah stuck di situ-situ saja. Tetapi pada game-game bertema sandbox ini kita bebas,
dan mungkin akan jauh lebih kreativitas seperti itu. Untuk poin yang ketiga atau mungkin ini yang terakhir, yaitu game untuk karir atau masa depan lah ya. Nah, tipikal player dalam bermain game itu ada banyak sebenarnya, namun saya akan definisikan menjadi 3 saja. Yang pertama, kompetitif. Player kompetitif ini yaitu player yang bersaing antara player versus player, yang dimana skill itu akan sangat diunggulkan. Nah, game-game seperti ini juga banyak di meta sekarang ya, seperti game FPS ataupun MOBA tadi. Nah, untuk yang kedua ada player yang tipikalnya santai, tenang. Ini biasanya memainkan game-game ya seperti sandbox atau mungkin game-game bertemakan long story, yang dimana mekanisme gamenya itu sudah disediakan oleh gamenya sendiri. Jadi tidak ada player versus player, tidak ada, dan hanya berfokus pada story-nya saja. Nah, untuk yang ketiga ini agak aneh tapi ini asli. Tipikal orang yang hanya menonton orang bermain game. Nah, banyak dari teman-teman mungkin relate ya, seperti nonton streamer orang bermain game gitu-gitu. Nah, dari 3 jenis yang sudah saya definisikan itu ada berbagai macam peluang dan jenis untuk mencapai masa depan. Untuk yang suka berkompetisi atau game kompetitif, mungkin teman-teman jika memiliki skill yang di atas rata-rata dan unggul, teman-teman pasti tahu arahnya akan kemana, yaitu bisa menjadi penjoki, yang dimana itu berpotensi menghasilkan. Tetapi kasta tertinggi dari game kompetitif adalah menjadi pro player, yang bisa bergabung atau bersama menjadi player e-sport dan kemudian melakukan laga-laga turnamen di internasional, yang dimana pada saat di laga-laga internasional tentunya teman-teman semua bisa berpotensi mengharumkan nama bangsa ini. Nah, kemudian untuk tipikal player yang hanya santai menikmati game tanpa mau berkompetisi, itu juga bisa melakukan atau bermain game sembari live streaming. Nah, live streaming ini tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Namun jika teman-teman ada sedikit hobi, misal dipadukan teman-teman suka mengedit video, bisa sembari bermain game dan juga mengedit video dan kemudian menguploadnya di berbagai macam kanal platform seperti YouTube, IG, TikTok, Twitch ataupun lainnya. Nah, setelah teman-teman mungkin ada yang bermain kompetitif atau bermain santai story, masuk ke bagian orang-orang yang hanya suka menonton orang bermain game, ini akan jatuhnya seperti komentator. Tetapi di dalam industri game itu biasa disebut caster, yang dimana teman-teman bisa menghandle laga-laga turnamen yang kecil atau yang besar sampai yang internasional hanya dengan caster. Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan profesi-profesi yang diinginkan seperti yang saya sebutkan, tentu teman-teman bisa mencoba berbagai macam hal dari game-game ini. Oke, mungkin itu adalah beberapa poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tetapi dalam berbagai kasus di global dan penjuru dunia, tetap game itu memiliki potensi yang juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman semua harus pada bijak dalam mengoreksi atau bermain game ini tentunya. Mungkin ada sedikit kata dari saya, game itu seperti pisau, bisa berguna dan juga bisa berbahaya, tergantung dari siapa pelakunya dan apa yang dilakukannya.
segitu saja akhir kata dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.